Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang asal Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang ditemukan meninggal dunia di dalam tenda glamping di kawasan wisata Alam Posong, Temanggung, Rabu 28 Mei 2026. Kasat Reskrim Polres Temanggung, Ibtu Ikomang Mahendra mengatakan sekeluarga yang mengendarai mobil Honda Jazz RS itu tiba di lokasi camping Selasa 26 Mei 2026 malam. Kejadian yaitu pada awal mula kronologisnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei kira-kira pukul 10 malam keempat korban ini tiba di lokasi. Nah, untuk menginap melaksanakan camping, dan pada besok harinya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 kira-kira pada pukul 11.45 petugas yang bertugas di lokasi wisata tersebut memberitahu korban untuk segera check out karena mereka akan melaksanakan pembersihan di lokasi. Nah, karena tidak ada jawaban dari korban, oleh sebab itu pada pukul 15 kurang lebih pada pukul 15 WIB petugas kembali mendatangi dan membuka pintu dari tempat camping. Karena tidak ada jawaban tersebut, maka setelah dibuka pintu terlihatlah keempat korban sudah kaku di lokasi kejadian. Demikian. Tepat di mulut tenda. Di luar tenda, tapi kan kalau logikanya di luar tenda berarti kan udaranya sangat sirkulasinya sangat baik ya. Kalaupun menghirup kan pasti akan ada udara juga yang mereka bisa hirup, udara segar begitu. Iya, betul. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan awal dari tim medis itu memberikan dugaan awal itu ada dua. Keracunan kemungkinan dari makanan atau keracunan dari gas CO hasil pembakaran dari masak-masak barbeque tersebut. Di situ adakah orang yang melakukan camping lagi selain satu keluarga ini? Kalau di sekitaran ada, tapi untuk kegiatannya kami tidak monitor karena berfokus dengan kejadian di TKP. Oke, jadi tidak ada saksi mata yang melihat pada saat kejadian? Iya, betul. Dari kejadian tidak ada, tapi hanya dari pihak pengelola yang melihat setelah keesokan harinya pada sore hari tersebut. Oke, Bu Ikomang, yang saya ingin tanyakan juga, satu keluarga ini pada saat melakukan barbecue, apa komponen makanan yang mereka bakar pada saat itu? Baik, dari hasil penyelidikan, ini makanannya sudah hampir habis semua. Jadi hanya ada sisa-sisa sayur, kulit pisang, setelah itu ada sisa bakar-bakarannya sedikit. Jadi kalau untuk sisanya yang banyak itu tidak ada. Jadi kemungkinan itu dari daging sapi, sayur, dan yang ada di sana itu hanya sedikit rebusan. Dan satu keluarga ini ditemukan meninggal dunia di tempat, di dalam tenda, di luar? Di dalam tenda, dalam keadaan tidur, dan tidurnya ini rapi. Jadi keempat korban ini dalam keadaan rapi, tidak ada yang keluar di luar, jadi semuanya berjejer dalam keadaan tidur. Polisi kini tengah menyelidiki 2 kemungkinan utama yang menjadi penyebab kematian para korban, yaitu keracunan makanan atau keracunan gas karbon monoksida akibat aktivitas barbeque di depan tenda. Ibtu Ikomang Mahendra Diputra menjelaskan dugaan sementara ini diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan awal tim kedokteran forensik. Dari Satreskrim Polres Temanggung masih melaksanakan penyelidikan dan pendalaman. Untuk saksi, sampai hari ini juga kami masih melaksanakan pemeriksaan untuk pendalaman terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi. Selanjutnya dapat kami jelaskan bahwa sudah dilaksanakan autopsi kemarin pada tanggal 28 Mei 2026, selesainya di siang hari. Untuk hasil pemeriksaan awal berdasarkan keterangan dari dokter yang memeriksa, diduga kematiannya ini ada 2
dugaan kuat. Yang pertama diduga karena keracunan makanan, dan yang kedua diduga karena keracunan gas hasil pembakaran. Nah, selanjutnya pemeriksaan sudah dilaksanakan oleh Bidlab 4 Polda Jawa Tengah untuk semua yang diamankan sedang dilaksanakan pemeriksaan, dan kami sampai saat ini masih menunggu apa hasil dari pemeriksaan tersebut. Demikian. Sampelnya apa aja yang diperiksa? Oke, untuk pemeriksaan itu 5 handphone berbagai merek yang diamankan, 1 buah mobil Honda Jazz, 1 buah kamera, 1 set kompor gas portable, 1 tungku tanah liat untuk membakar briket, dan pemeriksaan terkait dengan sisa-sisa makanan seperti daging, sosis, sayur, dan nasi putih yang dibawa oleh korban untuk masak barbeque di TKP. Terkait dengan keracunan gas itu, dan itu kan posisi kompor di depan, di luar, itu bagaimana, dan mungkin bisa dijelaskan itu, dan. Oke, baik. Ini adalah dugaan sementara kami selaku penyelidik karena telah melaksanakan olah TKP. Ketika saksi menemukan korban dan melaporkan kepada pihak yang bertugas, dalam hal ini kepolisian, ketika olah TKP, 1 set kompor gas portable yang digunakan untuk masak barbeque tersebut itu tepat berada di mulut tenda atau teras tenda. Nah, diduga kemungkinan ketika gas hasil pembakaran ini, mungkin itu adalah CO, karbon monoksida, ini naik, kemungkinan ada yang masuk ke dalam tenda. Nah, tenda tersebut kan berbentuk limas. Diduga semua, bukan semua, tapi diduga ada asap hasil pembakaran tersebut yang masuk dan terperangkap di dalam tenda. Nah, setelah itu diduga juga setelah selesai melaksanakan masak-masak tersebut, ketika istirahat dengan gas atau asap tersebut masih terperangkap di dalam tenda, ditutuplah dengan rapat pintu dan ventilasi yang ada di kanan dan kiri. Kemungkinan karena dokter menduga dugaan awal dari pihak Dokes Polda Jawa Tengah menduga adanya gas hasil pembakaran. Nah, dimungkinkan dengan persesuaian dengan TKP tersebut, itulah dimungkinkan yang dihirup secara terus-menerus oleh korban hingga menyebabkan meninggal dunia. Demikian. Kalau tadi itu dibawa korban atau fasilitas dari tempat wisata itu? Untuk gas portable itu, kompor gas, 1 set kompor gas portable tersebut dibawa beserta makanannya, dibawa oleh korban, dikeluarkan dan dibawa oleh korban dari awal masuk ke dalam tenda. Saat ditemukan gasnya masih atau udah kosong? Sudah kosong. Dokter spesialis forensik dari RSCM Adi Firmansyah menjelaskan, secara umum korban keracunan makanan maupun gas dapat menunjukkan tanda-tanda yang mirip saat dilakukan pemeriksaan. Namun, keracunan karbon monoksida memiliki ciri khas yang dapat dikenali dalam proses autopsi. Setiap kasus keracunan ini kita melihat tanda-tandanya dari luar itu memiliki tanda-tanda yang mirip, ya. Mulai dari pertama kita bisa menemukan tanda-tanda perbendungan, lalu juga kita bisa menemukan tanda-tanda pelebaran pembuluh darah, baik di pembuluh darah di kelopak mata ataupun di bagian lainnya. Nah, dari sini, tapi kalau memang dia suatu keracunan akibat gas CO misalnya, itu memiliki tanda yang sangat khas, yaitu lebam mayatnya dia akan berwarna merah terang. Karena apa? Karena sebetulnya gas CO ini seperti tadi, kalau misalnya kita lihat kita tilik dari temuan di TKP yang dijelaskan, itu memiliki adanya pembakaran, ya, seperti melakukan bakar-bakaran, ya, maka gas yang dikeluarkan akan menjadi gas CO2, dan CO ini akan memiliki tingkat afinitas atau ikatan dengan hemoglobin atau zat merah darah itu 250 kali lebih kuat daripada oksigen. Sehingga di sini mengakibatkan darah itu mengandung banyak oksigen, tapi sebenarnya oksigennya tidak terikat dengan hemoglobin, sehingga dia akan akhirnya sel-sel tubuh itu tidak bisa menggunakan hemoglobinnya.
Akibatnya darah berwarna merah terang, tubuh pun berwarna merah terang. Dan ini akan kita temukan juga pada saat kita lakukan otopsi. Organ-organ tubuh juga berwarna merah terang. Dan kalau misalnya juga benar dia menghirup gas, maka kita akan melihat sisa jelaga di dalam saluran pernafasannya. Seperti itu. Jadi ini yang akan menunjukkan apakah benar orang ini meninggal akibat gas karbon monoksida. Untuk menegakkan apakah benar dia meninggal akibat keracunan gas monokarbon monoksida atau meninggal akibat keracunan makanan, maka kita kembali lagi secara forensik menegakkan diagnosis kematian akibat keracunan itu memerlukan beberapa hal. Yang pertama, kita harus ada namanya anamnesa kontak ya. Jadi memang benar tempat kejadian perkara itu ada menghirup atau mengonsumsi atau adanya zat racun itu masuk ke dalam tubuh. Seperti tadi misalnya ada cerita bahwa CO-nya itu ada terperangkap di dalam ruang tendanya atau juga adanya sisa makanan yang sudah dimakan. Maka ini harus dilihat apakah memang betul itu mengandung zat racun. Kedua, kita akan melihat adanya zat yang masuk ke dalam tubuh ini. Sisa misalnya kayak zat karbon monoksida itu kan masuknya melalui saluran pernafasan. Maka kita akan lihat adanya jelaga di dalam saluran pernafasan. Lalu juga kita cek lambungnya untuk mengetahui adanya sisa makanannya tadi. Nah, setelah itu juga kita akan melihat di bagian dalam tubuh apakah memang ada zat racun atau metabolitnya di dalam cairan tubuh seperti di darah, dan kemudian kita juga akan menemukan adanya kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh zat racun ini. Jadi yang terpenting di sini adalah apakah memang sangat sulit ya kalau ketika kita mengatakan adanya keracunan gas di ruang terbuka. Seperti camping itu kan di ruang terbuka. Tapi sebenarnya tenda itu kita bisa mengatakan sebagai semi open. Nah, saya rasa selama barbekyuan itu maka asap-asap itu masuk ke dalam tenda. Baik melalui seperti kalau kita sedang berbakar-bakaran di teras rumah, kemudian seluruh rumah pun akan masuk asapnya. Nah ini sebaiknya jangan langsung ditutup, biarkan asap itu keluar dulu, habis baru kita akan tutup rapat. Tapi akan sangat-sangat sulit sebetulnya kalau memang benar-benar open ya. Tapi sekali lagi itu, zat CO ini memiliki afinitas 250 kali lebih kuat daripada oksigen. Sehingga ketika dia terhirup, yang pertama kali dilaksanakan orang itu akan merasa mengantuk dan lemas. Padahal semakin lama dia akan semakin terus menghirup gas CO itu dan akhirnya kadarnya semakin meningkat dan lebih dari 30% karboksi Hb di dalam darah itu sudah sangat fatal.